Bila seandainya Allah meletakkan masalah orang kaya kepada kepala kita nih, ke kepala kita orang miskin ini, meletup kepala kita. Gak sanggup kita tahan, Bu. Coba lihat, Bu. Coba lihat, Bu. Ibu, coba dengar bagaimana orang kaya itu kalau ngomong. Ya, lo. Besok ya? Ya, 500 juta. Oke. Besok kan? Oke. Siap. Yuk, dah. 500 juta besok pinjam. Gak apa-apa. Tapi kalau kita orang yang miskin kan nggak kayak gitu deh. Halo, 5.000 ya? 5.000 aja. 5.000 aja. Besok balik. Ya. Aku alam. Udah aku alam lagi. Coba lihat tuh. Tapi kita juga orang maaf. Kita orang kaya, jangan kita anggap bahwa orang miskin itu tidak bahagia. Oh, enggak. Bahkan kalau seandainya Allah memperlihatkan bagaimana bahagianya si miskin ini, sungguh orang kaya itu tidak akan mampu untuk membeli kebahagiaan yang didapatkan oleh orang miskin. Bu, coba lihat hari ini, Bu. Ini apa ya? Ini saya berbicara ke arah ini karena ini berawal dari ilmu agama sebenarnya. Lihat, Bu, bagaimana bahagianya orang miskin, Bu. Coba lihat, kadang-kadang dia cuma punya sepeda di rumah. Itu pun warisan dari kakeknya. Coba lihat bagaimana kadang-kadang bahagianya si orang yang kita bilang miskin tadi. Dia kadang-kadang datang mau belanja ke Pekan, ke Detua Langcut, naik sepeda bersama suaminya. Suaminya duduk di depan, dia di belakang. Tangannya diletakkan di paha suaminya. Begitu tangannya, kadang-kadang suaminya kan dayung sepeda. Ini pahanya naik turun, tangannya juga ikut naik turun. Ciding. Senang bukan main. Kadang-kadang pas mau sampai ke Pekan itu macet rantainya itu. Bentar ya, pesawat abang macet. Ditaruhnya sepeda mau dipasangnya. Istrinya ngomong, abang jangan bang, nanti kotor tangan abang, biar adik aja yang naikin rantainya. Dipasang oleh sang istri. Ya Allah, senang bukan main. Beli apa yang perlu di pasar, di Pekan, dia bawa pulang lagi ke rumah, senang. Kasih itu anak istrinya, Dek, ini apa tuh mak? Enggak ada apa-apa sih, cuma somai aja satu. Tapi anak-anaknya senang luar biasa. Makannya di pinggir-pinggir sawah, enak luar biasa, senang bahagia. Tapi maaf cakap, coba lihat kadang-kadang maaf orang kaya. Yang kita bilang tadi, rumahnya bertingkat-tingkat. Mobilnya kilat-kilat, istrinya bulat-bulat. Lihat, Bu, kadang-kadang duduk dalam mobil Pajero Sport, dalam ruang ber-AC, berkelahi dia. Karatul ma, bukan mau. Maka, Bu, ketika kita datang ke tempat orang yang mau meninggal, baca Yasin. Bu, kalau kita punya anak yang saleh, dia tahu itu. Dia pasti baca itu. Maka, Bu, coba kita berbandingkan. Kita kadang-kadang punya anak 7 anak kita. Meninggal suami kita. Anak-anak kita duduk di samping hanya untuk nangis saja. Kira-kira kita butuh nggak air mata dia? Nggak kan? Butuh nggak tangisan dia? Nggak butuh, Bu. Nggak butuh itu. Yang sangat kita impi-impikan, ketika bapak mati, kamu tahu nggak? Untuk mampu membaca surat Yasin di samping ayat. Itu yang diinginkan oleh bapak kita, oleh kita yang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya anak yang soleh, dia akan duduk ketika dia lihat kita sakit. Ini jangan-jangan bapak udah mau meninggal ini. Anak-anak yang soleh itu akan datang duduk di samping ayahnya membacakan surat Yasin supaya hilang dahaga bapaknya. Tapi kalau kita punya anak, Bu, waktu kecil kita suruh ngaji, asalkan udah kita suruh ngaji, dia nangis. Ya udahlah, nggak usah ngaji lagi. Ya udah duduk aja sana. Tuh remote, tuh TV, hidupin aja. Dulu waktu kita suruh ngaji, nangis dia. Sekarang pas kita udah meninggal, misalnya kita nih, Bu, meninggal kita, tinggal bapak kita, dia nangis juga. Bapak kita ngomong, hai, nak, cukup nangisnya. Ngapain kau nangis terus? Nanti kena azab, mamamu juga kena nanti itu. Baca Yasin di sana. Dia ambil Yasin. Udah nggak usah lagi. Baca aja terus. Yasin wal Qur'anil Hakim.
innaka laminal mursalin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang baca Yasin, dia ujung-ujungnya Al-Fatihah. Itu karena apa? Kurangnya ilmu agama anak-anak kita. Maka disuruh baca Yasin ketika kita datang ke tempat orang yang hendak yang mau meninggal. Kita disuruh baca Yasin supaya hilang dahaganya. Yang kedua, Ustaz, kami udah baca Yasin Ustaz, tapi orang tua kami masih Ustaz, kayaknya dia masih belum meninggal, tapi rasanya udah sakratul maut. Bagaimana Ustaz? Bacakan surat Ar-Ra'du. Untuk apa dibaca surat Ar-Ra'du? Supaya cepat. Dah siap. Setelah itu dimasukkan kembali roh Nabi Allah Idris. Dah siap. Pada saat itu malaikat melihat ke wajah Nabi Allah Idris. Dia menjadi heran. Ya Allah, Nabi Allah Idris, kenapa kok wajahnya sudah berubah? Ada apa malaikat? Tadi wajahmu wahai Nabi Allah terlihat cerah, indah, berseri-seri, tapi sekarang kok sudah pucat. Bibirmu sudah mulai mengering, tadi bagus sekali. Ada apa? Nabi Idris berkata, wahai malaikat, rupanya saya baru tahu bagaimana rasanya kematian. Ya Allah, ya Tuhanku, sakit ya, kata malaikat. Sakit ya Allah. Kalau saya tahu begini rasanya kematian, pasti saya tidak akan meminta tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Nabi Allah, padahal saya udah pelan-pelan sekali itu saya tarik nyawa Anda. Karena Anda itu adalah kekasih Allah, Habibullah, orang yang sangat dekat kepada Allah, maka saya tarik pelan-pelan nyawa Anda. Kok begitu sakitnya? Ya Nabi Allah. Akhirnya malaikat bertanya kepada Nabi Allah Idris, coba bisa Anda ceritakan kepada saya bagaimana rasanya kematian itu? Saya sering sih menarik nyawa orang, tapi saya nggak pernah rasakan itu. Nggak tahu gimana. Akhirnya Nabi Allah Idris berkata, inilah kitab Sam'iyah fi Mawa'idh Rabbaniyah, gambaran Nabi Allah Idris bagaimana rasanya kematian. Nabi Allah Idris berkata, annal hayawana law sulikha jilduhu fi hali hayatihi fa inna miraratal mauti asyaddu minha bi alfa marrah atau bi alfi marrah. Nabi Idris berkata, wahai malaikat, sesungguhnya kematian itu wahai malaikat tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata saya, tapi saya hanya bisa menggambarkan dengan kemampuan saya bahwa kematian itu rasanya hai malaikat seperti kambing yang kita kuliti kulitnya hidup-hidup. Begitulah kira-kira sakit mati. Tapi yang sebenarnya sakit kematian itu 1000 kali daripada kambing kita kuliti kulitnya hidup-hidup. Malaikat sontak dan terkejut. Dahsyatnya sakratul maut. Padahal itu Nabi Allah, padahal itu kekasih Allah, Rasul Allah, dan malaikat menarik, mencabut nyawanya pelan-pelan. Itu udah habis setel, itu udah kayak gitu dia. Bayangkan kiban, monyong, bahasanya Syahsi.